Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di program Kusapa. Kita percaya kita ada di malam hari ini semua karena tuntunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kita akan buka acara Kusapa di malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Enci Ike. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan kegiatan Kusapa, kiranya Engkau mau pimpin kegiatan kami saat ini, dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kegiatan kami di malam hari ini, kami hanya mau buka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pembacaan Alkitab ini akan dibawakan oleh Enci Ona. Disilahkan. Pembacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadap Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada Allah. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Demikianlah. Kita akan masuk dalam kajian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Tracy Awi Tombokan, dan disilahkan kepada Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam program kita bersama untuk belajar firman bersama dari Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Tema kita adalah hidup taat menurut hukum.
Apa yang dimaksudkan dengan tema ini? Hidup adalah bahwa menggambarkan bahwa manusia itu terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Dalam bahasa Yunani digunakan dua istilah. Yang pertama disebut bios, itu hidup secara biologis, secara jasmani. Yang berikutnya disebut soul, yang dimengerti sebagai hidup yang dalam pengertian hidup yang sejati. Kemudian yang berikutnya taat. Taat itu menggambarkan kepada kita suatu kondisi di mana orang itu senantiasa tunduk atau taat. Taat juga berkaitan dengan patuh. Taat juga berkaitan dengan kesetiaan untuk hidup saleh terus menerus. Yang berikutnya bicara tentang hukum. Bicara tentang hukum itu dalam pengertian yang luas. Apakah berkaitan dengan peraturan atau adat istiadat, atau juga yang berkaitan dengan undang-undang dan sebagainya. Dalam pengertian bahwa hukum itu mengatur kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga merupakan patokan atau kaidah berperilaku. Dalam hal ini kita membedakan dalam pengertian hukum yang berlaku di tengah masyarakat, tetapi juga hukum dalam kaitannya dengan peraturan atau ketetapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, kalau dari tema ini hidup menurut atau hidup taat menurut hukum, maka kita akan berasosiasi bahwa tema ini adalah mencermati terhadap situasi atau kondisi sosial di sekitar kita, di mana kita sering menemukan banyak pelanggaran di semua lini kehidupan terhadap hukum. Bahkan kita juga melihat, boleh kita katakan kita merasa turut bersedih hati, miris rasanya melihat penegakan hukum itu dikatakan tebang pilih. Sehingga sering kita katakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul di atasnya. Dan kita juga sering menyaksikan bahwa orang tidak lagi malu dalam melakukan kesalahan. Karena itu di balik tema ini kita diajak agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Paling tidak dalam tanda kutip ada budaya malu. Malu melakukan pelanggaran. Karena ketaatan juga merupakan satu perwujudan tindakan hidup orang yang beriman. Karena itu di gambar ini saya memilih Tuhan tak butuh kehebatanmu, tetapi Tuhan membutuhkan ketaatanmu, kesetiaanmu melakukan kehendak-Nya. Mari kita melihat beberapa hal berkaitan dengan pengantar Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua yang ditulis oleh penulis Injil Lukas. Kita katakan bahwa Lukas adalah sosok dokter atau tabib. Buku yang ditulis oleh Lukas ini ditujukan kepada Theophilus. Theophilus dalam pengertian bahasa Yunani adalah sahabat Allah. Itu bisa juga menunjuk pada orang-orang yang menjadi sahabat atau pengikut Yesus. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa ini menunjuk pada seorang pejabat Romawi,
orang yang kaya, yang terkemuka, yang membiayai penulisan dan penggandaan Injil Lukas. Jadi pemberian bantuan bagi Lukas dalam menulis dan menggandakan Injil yang ditulisnya. Kisah para Rasul ini juga menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita membaca judulnya Kisah Para Rasul, tetapi lebih tepatnya adalah pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Dan di sini kita melihat bahwa tidak ada yang dapat menghalangi penyebaran Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita kalau membaca dari Kisah Para Rasul ini, kita melihat bahwa pekabaran Injil mulai disampaikan di Yerusalem, Yudea, Samaria, Asia Kecil, Yunani, dan Roma. Kota Roma adalah kota yang paling penting di dunia pada saat itu. Dan pemberitaan Injil itu bermula dari orang-orang Yahudi dan kemudian berlanjut kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kita mengenal bahwa Petrus sering disebut rasul orang Yahudi, tetapi Paulus menyebutkan dirinya sebagai rasul orang yang bukan Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul ini juga menceritakan tentang Saulus, yang sebelumnya adalah seorang Yahudi yang taat, tetapi yang mengejar-ngejar pengikut Yesus. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Yesus, dalam satu perjalanan di Damaskus, mengubah hidupnya. Karena itu dia disebut Paulus, bukan lagi Saulus. Dia seorang rasul dan penginjil yang besar. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul kita melihat khotbah-khotbah Paulus, pengalaman-pengalaman pelayanannya, bahkan perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sampai ke kota Roma. Mari kita melihat secara khusus Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 12. Saya melihat ini melalui tokoh-tokoh yang ada dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Tokoh yang pertama adalah Paulus, yang sebelumnya disebut Saulus. Dikenal dengan Paulus dari Tarsus atau Rasul Paulus. Paulus adalah tokoh yang penting dalam penyebaran Injil, tetapi juga dalam merumuskan ajaran kekristenan yang disusunnya bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Dalam suratnya ia memperkenalkan bahwa dia adalah seorang Yahudi, suku Benyamin, tetapi berkebudayaan Yunani atau Helenis, dan dia adalah warga negara Romawi. Dia lahir di kota Tarsus, Kilikia, dan sekarang adalah Turki. Tetapi dia dibesarkan dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dan Paulus menyebutkan bahwa hidupnya betul-betul sebagai orang Farisi yang menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Seperti yang saya katakan tadi, mulanya dia adalah seorang penganiaya,
Tetapi dalam perjalanan ke kota Damaskus, dia berjumpa dengan Yesus dalam satu penglihatan dan menjadi seorang pengikut Yesus. Rasul Paulus ini juga menulis hampir sebagian besar Perjanjian Baru. Ada 13 surat yang ditulisnya. Ia meninggal di kota Roma di sekitar tahun 67 Masehi. Dalam pasal 25 ini dikatakan bahwa Rasul Paulus ditangkap oleh rakyat atas provokasi dari orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia. Mereka berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Itu dapat kita baca dalam pasal 21 ayat 27 dan 28. Karena itu Rasul Paulus ditangkap dan dia disidangkan di Kaisarea. Di situ dia berkata bahwa aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, tetapi juga terhadap bait Allah dan juga terhadap Kaisar. Itu merupakan pledoi atau pembelaan Paulus. Karena itu dia berkata dia tidak bersedia dihakimi di Yerusalem. Disinilah, di pengadilan yang dibuat Kaisar, dia harus dihakimi. Kata tempat pengadilan dalam bahasa Yunani disebut bema. Kepada Festus, Rasul Paulus mengatakan, engkau sendiri tahu. Dia katakan tahu benar-benar. Dalam bahasa Yunani dikatakan kalion. Artinya bahwa gubernur pada waktu itu tahu persis bahwa sedikit pun Rasul Paulus tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Karena itu dalam ayat 11 dia menyampaikan satu pernyataan. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai anugerah kepada mereka. Karena itu Paulus mengatakan dia naik banding kepada Kaisar. Dia ingin Kaisar sendirilah yang mengadilinya secara langsung. Dari hal ini kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah tipe seorang yang berdiri tegak dalam kebenaran. Dia betul-betul yakin tidak bersalah dan dia berupaya mendapatkan keadilan secara hukum. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa persoalan-persoalan agama dibawa ke ranah hukum pemerintah. Dalam hal ini Kekaisaran Romawi. Yang berikutnya, tokoh yang kedua yang ada dalam Kisah Para Rasul 25 ini adalah Perkius Festus. Dia adalah wali negeri atau gubernur provinsi Yudea yang menggantikan Antonius Felix. Sebagai seorang gubernur, kita melihat bahwa dia mau mengambil hati orang Yahudi.
Karena itu dia tetap menahan Paulus di Kaisarea. Saya katakan tadi, masalah-masalah agama dibawa ke ranah hukum pemerintah. Dan Festus ini mengajak, karena datang kepadanya imam-imam kepala dan orang-orang terkemuka Yahudi, orang yang dikatakannya berwenang, artinya punya kesanggupan untuk bersama-sama dia ke Kaisarea dan mengajukan dakwaan kepada Paulus. Kita melihat dikatakan di paling akhir dalam catatannya, jika ada kesalahannya. Jadi Festus pasti tahu benar bahwa Paulus tidak bersalah. Dia mengadakan sidang di Kaisarea dan dia bertanya apakah Paulus ingin pergi ke Yerusalem supaya dihakimi di sana. Sebagai warga negara Romawi, Paulus memiliki hak istimewa. Karena itu dia tidak ingin dihakimi di Yerusalem. Yang berikutnya, Festus mengambil keputusan setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, karena dia melihat secara serius naik banding Paulus kepada Kaisar. Dari sisi seorang pemimpin seperti ini, seorang gubernur, dia dapat saja mengatakan bahwa Paulus tidak bersalah dan membebaskan Paulus, sama seperti yang disampaikan oleh Raja Agripa kepadanya. Tetapi kita melihat bahwa Festus tak mampu bersikap tegas, dan pengambilan keputusan yang dilakukannya dipengaruhi oleh tekanan publik. Dia lebih suka menyenangkan hati manusia daripada bertindak dan berlaku benar. Jadi saudara-saudara, dalam tanda kutip kita tidak menganut istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Karena tidak menjamin suara orang banyak adalah suara Tuhan. Tokoh yang berikutnya adalah imam-imam kepala, orang-orang yang terkemuka, pemimpin agama Yahudi. Mereka adalah pemimpin kelompok-kelompok imam dan juga adalah anggota dari mahkamah agama. Dan dikatakan orang-orang yang terkemuka adalah orang-orang Yahudi yang dianggap utama dan terhormat. Saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka, mereka menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Karena itu mereka mendesak, meminta, memohon kepada Festus untuk meminta anugerah. Dalam bahasa Yunani dikatakan charis. Dan anugerah yang dimaksudkan di sini ternyata merugikan Paulus. Tidak semua anugerah, tidak semua hadiah itu betul-betul merupakan hal yang terbaik. Dia meminta anugerah, tetapi anugerah ini merugikan Paulus. Kemudian dikatakan menyuruh kepada Festus, meminta, memohon dalam istilah seperti ini, agar Paulus dapat datang ke Yerusalem, karena mereka punya rencana bahwa sebelum tiba di Yerusalem, mereka akan menghadang Paulus di tengah jalan dan membunuhnya. Dalam bahasa Yunani dikatakan enedra.
Kalau terjemahan baru edisi kedua, dia menggunakan kata penghadangan. Ini sedikit berbeda dengan TB1. Yang berikutnya, mereka pergi ke Kaisarea yang merupakan ibu kota provinsi Yudea dan mengajukan banyak tuduhan berat terhadap Paulus, padahal ini hanya dilandasi oleh motivasi iri hati, karena tidak ingin pengikut-pengikut Yesus bertambah banyak jumlahnya. Dikatakan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat, dan tuduhan seperti itu dikatakan dalam bacaan kita tidak dapat mereka buktikan sendiri, sedangkan orang tidak dapat buktikan, apalagi orang lain. Dan di sini kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi yang terkemuka, kita menggunakan istilah kriminalisasi terhadap Paulus, mengkriminalkan orang benar tanpa bukti yang sah. Kemudian beberapa penjelasan berkaitan dengan bacaan kita. Yang pertama tentang kota Kaisarea yang terletak di pantai sekitar 100 km di arah barat laut dari Yerusalem. Festus dari Yerusalem ke Kaisarea. Dan di situ tempat tinggal gubernur Roma. Dan disinilah Paulus disidangkan. Yang berikutnya adalah, mari kita lihat apa arti kata dakwaan. Dalam bahasa Yunani disebut kategoreo, yaitu mempersalahkan, menuduhkan. Itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama terhadap Paulus. Yang berikutnya saya sudah katakan tentang karis, yang sebenarnya berarti kasih karunia atau hadiah. Ternyata anugerah yang diminta oleh pemuka agama bukan untuk kebaikan mereka, tetapi merugikan Paulus. Kemudian mengambil hati yang dilakukan oleh Festus, dalam bahasa Yunani dikatakan katatitemi, juga berarti bermurah hati. Mentalitas menggambil hati, orang bilang kadang-kadang seperti penjilat. Asal Bapa senang. Kadang-kadang seperti itu, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Apalagi di tahun politik. Jangan jadi orang yang bermental pangbagus, toh. Jadi kita betul-betul berdiri tegak pada kebenaran. Yang berikutnya, tadi ada istilah berwenang. Artinya dari imam-imam kepala dan orang-orang terkemuka Yahudi, Festus berharap ada orang yang memiliki kesanggupan, yang mampu untuk bersama-sama dengan dia dalam sidang pengadilan di Kaisarea. Yang berikutnya kita melihat bahwa Festus mengatakan jika ada kesalahan, dalam bahasa Yunani dikatakan atopos, dan ternyata Paulus memang tidak bersalah. Tetapi mereka melakukan tuduhan yang berat. Yang berat dalam pengertian ada banyak kesalahan, tetapi tanpa bukti yang mendasar. Karena itu Paulus membela diri, dalam bahasa Yunani apologiomai, atau yang saya katakan tadi pledoi. Bahwa dia katakan sedikit pun, kata sedikit itu berarti dia tidak sama sekali bersalah. Baik terhadap hukum Taurat, apalagi menajiskan bait Allah, dan juga melakukan pelanggaran atau pemberontakan kepada kaisar.
Yang berikutnya adalah pengadilan kaisar. Kaisar di zaman itu adalah Kaisar Nero. Nero dianggap kaisar yang jahat. Pengadilan kaisar maksudnya adalah pengadilan yang dibentuk dengan kuasa kaisar. Paulus memiliki hak istimewa sebagai warga negara Romawi. Karena itu dia tidak bisa dihukum berdasarkan pengadilan orang Yahudi. Karena itu dia menyampaikan pengandaian pertama. Jika aku benar-benar bersalah, aku rela mati. Kemudian penggandaian kedua, jika tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku. Itu yang Paulus sampaikan. Dan yang berikutnya, makna dan implikasi dari bacaan dari berita yang disampaikan. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul 25 ini membuktikan bahwa apa yang mau disampaikan oleh Festus, dan kemudian kalau kita membaca selanjutnya kepada Agripa, kepada Bernike, penulis Lukas ini menyatakan bahwa tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan Paulus yang pantas dihukum mati. Kemudian kepada kita diingatkan, belajar dari bacaan ini adalah untuk tetap teguh dalam kebenaran, tetap konsisten untuk memperjuangkan kebenaran. Dan sekiranya ada pembelaan diri, itu merupakan satu bentuk kegigihan kita untuk tetap tegak dalam penegakan hukum atau kebenaran. Tetapi juga dalam tanda kutip, apa yang terjadi pada Paulus bisa terjadi di zaman ini. Orang benar sering menjadi korban ketidakadilan atau ketidakbenaran. Orang benar dapat dikriminalisasi, tetapi kebenaran tidak bisa diamputasi. Karena itu bagi orang percaya, kita diingatkan jangan bermain-main dengan kebenaran, apalagi mempermainkan juga orang yang melakukan kebenaran demi kepentingan pribadi atau memanfaatkan tekanan publik dengan berita hoax dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kekuatan publik atau kekuatan massa bukanlah untuk mengintimidasi seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apalagi menghancurkan kebenaran, melainkan untuk bertindak adil dan benar. Yang berikutnya, bagi pemimpin-pemimpin, jangan seperti Festus, jangan seperti pemimpin agama di masa itu. Jadilah pemimpin-pemimpin yang mengkedepankan kebenaran dan keadilan. Tetapi juga sekaligus jangan takut terhadap tekanan massa, sebab jabatan atau kekuasaan hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan yang benar dan bukan ketidakbenaran. Yang berikutnya, dari bacaan ini kita melihat bahwa justru orang yang seharusnya berpihak kepada kebenaran dan menegakkan hukum itu menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Dan di tahun politik ini kita diingatkan jangan memanfaatkan isu sara, apalagi menggunakan kepentingan agama untuk mengkriminalisasi orang yang melakukan kebenaran seperti pemimpin agama dan orang-orang Yahudi yang terkemuka. Yang berikutnya adalah jangan main hakim sendiri. Jangan menggunakan kekuatan massa
untuk menghakimi orang lain, tetapi taatilah aturan dan hukum yang berlaku. Karena itu ketika hukum ditegakkan tanpa memandang bulu, maka kita percaya tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Sehingga tidak ada istilah yang mengatakan hukum dibuat untuk dilanggar sesuka hati. Karena itu bagi kita orang percaya selalu diingatkan, jangan mengubah hitam menjadi putih atau sebaliknya. Janganlah memutar balikkan kebenaran. Dalam kehidupan ini juga kita diingatkan, apapun dan bagaimanapun, apakah untuk kesejahteraan dan kemapanan hidup, jangan mengambil hati orang lain, tetapi mengecewakan hati Tuhan. Karena itu mari kita meningkatkan lagi peran lembaga peradilan, pemimpin atau pemerintah, termasuk lembaga agama, termasuk gereja. Mereka harus menegakkan kebenaran dan keadilan dan berada di barisan yang terdepan. Yang berikutnya produk hukum. Apakah pemerintah atau agama, jangan dibuat berdasarkan kepentingan, apalagi disesuaikan dengan keinginan. Jadi saudara-saudara, dengan demikian kita akan menjadi warga negara, orang-orang yang percaya, taat kepada hukum di tengah masyarakat, terlebih taat kepada hukum Tuhan, yaitu hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Satu hal di sini yang mau diminta penjelasan lagi Ibu Pendeta. Memang orang tahu ini Paulus dari Saulus kong jadi Paulus. Karena dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya apa kok dia yang menjadi inti dari dorang begitu benci pada dia. Sehingga di setiap saat, di setiap waktu, dorang bermaksud untuk menghantam dia, menjatuhkan dia, walaupun yang tidak terbukti apa yang dia lakukan, yang dituduhkan kepadanya, tetapi berlindung di balik hukum sehingga disalahkan terus ke Paulus. Intinya sebenarnya apa yang menjadi pokok dari tuduhan-tuduhan ini. Kemudian juga satu tokoh yang luar biasa, Paulus, bagi kita semua bahwa pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya belum lama. Tetapi di sini menjadi satu contoh keteladanan yang baik dan luar biasa bagi kita semua bahwa dia nyandak takut mati di dalam dia membela itu kebenaran. Jadi dia bilang kalau memang kita salah, kita bersedia mati. Mungkin kalau sekarang soalnya anak muda apa tuh begitu. Orang cuma sekedar saja untuk mengaku percaya, mengaku menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang orang lihat saat ini banyak sekali aturan-aturan hukum yang dibuat sesuai dengan yang dikatakan tadi, sesuai dengan keinginan. Baik itu di pemerintahan maupun di gereja sendiri. Tadi istimewa juga di Torempe Gemim. Banyak hal-hal yang so jauh dari aturan tetapi tetap dilaksanakan dan ini boleh dilanggar. Padahal yang pelaku pelanggar sendiri adalah pembuat aturan-aturan itu. Dan juga ada satu lagi bahwa orang sendiri harus paham hukum. Untuk orang mau bilang ada gagasan, orang mau protes atau orang mau bilang itu salah atau tidak, orang memang mesti dibekali dengan pengetahuan tentang hukum. Bagaimana mau berkata
Ya, kalau memang torang sendiri nintau, sehingga torang mudah diombang-ambingkan, mudah dibodohi, dan akhirnya torang nyak bisa lagi bersaksi yang benar-benar bersaksi, karena torang sendiri so nintau ini masih butule atau so nyanda. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik, yang membuka wawasan kita. Jadi ketika saya mulai dari yang terakhir, gereja ada adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristus kepala gereja. Kemudian dalam gereja kita khususnya di Gemim, jadi kita meyakini bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran, dan kemudian dari Alkitab ini dirumuskanlah tata gereja dan peraturan. Yang soal di sini adalah ada begitu banyak penafsiran yang kita lakukan juga termasuk dari apa kata Alkitab ini. Sehingga dalam tanda kutip, tanpa kita menyadari apakah di gereja kita mulai menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan kepentingan sendiri. Yang berikutnya, saya mengambil contoh yang paling singkat. Dulu, ketika kita memberikan persembahan, ada pos pelayanan, masih ingat? Keesaan, yang kedua adalah diakonia, yang ketiga adalah pembangunan. Tetapi dalam perjalanan bergereja kita, ketika kita dianjurkan cuma satu pos, maka pos pelayanan itu sudah menyangkut diakonia. Dan pos yang kedua adalah pembangunan. Dan kadang-kadang kita memberikan aturan seperti ini. Pos pelayanan boleh untuk diakonia, tetapi pos diakonia tidak untuk pelayanan. Itu kan dalam pengertian kadang-kadang kita membuat aturan. Bukan untuk kita dalam pengertian, tetapi aturan-aturan yang sepertinya kaku. Padahal kita diingatkan bahwa mulai satu pundi. Dalam pengertian bahwa pundi itu adalah membiayai kerja bersama kita. Tetapi ada kecenderungan juga ketika kita melihat bahwa ada pembiayaan pelayanan untuk pos diakonia, kita seringkali belum memahami diakonia apa sebenarnya. Apakah diakonia pendidikan atau diakonia karitatif, ada diakonia transformatif, dan ada diakonia reformatif. Bagi saya melihat bahwa kalau demikian, karena menurut aturan gereja kita, pelayanan di pos tersendiri, pembangunan itu tidak dihitung dari 35, 5, dan 60, maka itu berarti bahwa ada pos-pos diakonia yang perlu kita biayai dari penerimaan diakonia, termasuk puasa diakonal. Kalau misalnya kita berpikir seperti itu. Yang kedua adalah, ini hanya dari sisi keuangan. Saya tidak mau kita terjebak pada dari sisi isu-isu yang sementara terjadi sekarang ini. Sehingga saya tidak ingin untuk mengatakan bahwa apakah tata gereja atau peraturan yang sementara disusun dan akan disusun itu betul-betul atas landasan teologis yang benar. Saya tidak ingin terjebak kita memahami hal seperti itu. Mari kita akan melihat sebenarnya dalam Alkitab adalah jelas sekali
bahwa kepala gereja lah, yaitu Yesus Kristus yang mengatur gereja ini, dan landasan Alkitabiannya adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian bicara tentang Paulus. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Jadi kita akan melihat ayat 27 dan 28. Saya akan membacakannya. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Jadi saudara-saudara, Paulus sebelumnya adalah dia mengatakan dia orang Benyamin dan pengikut mazhab Yahudi yang paling keras. Artinya bahwa dia betul-betul tidak ada cacat celah dalam mengikuti hukum Taurat dan peraturan-peraturan agama Yahudi. Tetapi kenapa dia akhirnya ditangkap dan dihukum mati? Kenapa dia pada akhirnya oleh imam-imam kepala dan pemuka-pemuka agama Yahudi ingin membunuh dia? Karena dia mengikuti jalan Yesus. Dia yang semula penganiaya bahkan pembunuh murid-murid Yesus dan merasa apa yang dilakukannya tidak salah, maka sekarang seperti yang dikatakannya dalam Filipi, dia menganggap itu sampah, dia menganggap itu rugi. Yang soal adalah pemahaman agama Yahudi, orang atau penganut agama Yahudi, bahwa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dari penolakan ini maka mereka menolak orang-orang Kristen. Karena itu di zaman Nero, di zaman Kaisar Nero, mereka memprovokasi dan mengatakan orang-orang Kristen yang membakar kota Roma. Karena itu orang Kristen banyak diburu, ditangkap, dijadikan obor, diadu dengan binatang buas dan diseret dengan kuda karena tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dasar mereka menangkap dia, kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Paulus dianggap menyalahi hukum Taurat, padahal dia betul-betul orang yang dikatakan Farisi. Farisi dalam pengertian lurus, taat pada ajaran. Yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa Paulus menajiskan bait Allah karena membawa orang-orang Yunani untuk masuk ke bait Allah. Dan yang ketiga adalah dikatakan dia menentang kaisar. Dari 3 hal ini tidak ada sedikit pun yang dikatakan Paulus melakukan kesalahan, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, bait Allah, atau terhadap kaisar. Jadi saudara-saudara, jadi asal mula mereka menentang Paulus tetapi juga kepada orang-orang Kristen adalah cuma karena iri hati, kedengkian. Karena banyak orang Yahudi telah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Dan ini yang membuat mereka mungkin merasa kehilangan kekuasaan, termasuk mungkin pendapatan dan hal-hal yang lainnya.
Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Dalam kondisi sekarang ini Bu Pendeta, kalau kita lihat tema tadi tepat sekali, namun kita terbatas saja di lingkungan Gemim. Ya. Ada dua hal yang saya perhatikan. Pertama, pertanyaannya kenapa ya pimpinan atau petinggi gereja saat ini, ya, dan juga petinggi di pemerintahan, ketika ada sesuatu sejenis tekanan, ada suatu tekanan, maka melegalkan hal-hal atau boleh dikatakan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang melawan hukum sebetulnya. Katakanlah itu hoax. Sehingga karena faktor tekanan ini dalam kehidupan apapun, aturan atau hukum, ketaatan itu tidak jalan. Dan itu ditunjukkan oleh petinggi-petinggi gereja dan pemerintah. Ya. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak hal yang menjadi contoh yang tidak baik sebagai pimpinan gereja, sebagai pimpinan pemerintahan di lingkungan Gemim. Bahwa sekalipun berita hoaks disampaikan di hadapan masyarakat, apalagi dengan media sosial yang begitu cepat. Nah, ini pertanyaan yang sangat saya pikir bahwa bagaimana gereja mau menyebarkan berita tentang ketaatan hidup dalam hukum ini, sementara dalam kondisi tekanan, bukan tekanan berat, tekanan hidup yang sedikit menyinggung kehidupan mungkin ya, kepentingan seperti kalau Paulus tadi, sekalipun apapun dia tetap teguh dalam pendiriannya untuk taat pada hukum dan aturan, ya, sekalipun diancam mati dia tetap mempertahankan keimanannya. Tetapi orang, ya, mungkin saya juga demikian, tetapi sebagai yang saya maksudkan adalah petinggi-petinggi di lingkungan gereja, bahkan di lingkungan pemerintahan, di daerah lingkungan Gemim, saya katakan saya lingkungan Gemim, tetapi mau melawan aturan hukum yang harusnya dihargai dalam masyarakat. Itu terkait dengan kondisi perpolitikan lah, seperti itu. Jadi cuma dengan kepentingan 5 tahunan mengabaikan ketentuan aturan hukum atau ketaatan aturan atau hukum dalam hidup ini. Dan itu menjadi satu percontohan yang jelek di mata jemaat, katakanlah ya, seperti itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ya, berkaitan dan saya perhatikan di lingkungan Gemim, saya berani katakan di lingkungan Gemim, bahwa aturan-aturan, ya, mungkin karena bukan, saya tidak bisa, sulit membedakan hukum baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan beriman ketika berbicara dengan peraturan, ya. Karena saya perhatikan beberapa dekade Gemim itu atau pimpinan di lingkup Gemim khususnya melakukan sesuatu atur yang tergantung maunya pimpinan. Nah, posisi kita sebagai jemaat untuk mengamankan kehidupan ini supaya terus hidup dalam ketaatan, ya pada hukum, seperti apa untuk mencontoh, ya, mencontoh kepada pemerintah atau penguasa, mencontoh kepada pimpinan juga, sehingga saya tidak tahu untuk kita memberikan contoh juga kepada jemaat. Ya, mungkin ini satu hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi, namun hal ini yang saya lihat sampai hari ini seperti itu. Makasih. Terima kasih. Materi yang sangat menarik, walaupun sudah ditanyakan oleh beberapa penanya sebelumnya, juga walaupun sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta untuk tidak menyinggung terlalu jauh, apalagi menyangkut tata gereja.
Saya pernah bertanya kebetulan waktu tahun 2009 kalau tidak salah di tempat ini. Dari Sinode membawakan materi tentang tata gereja yang ada perubahan-perubahan. Saya sampaikan bahwa menyangkut aturan-aturan terutama di gereja, barangkali itu sudah dibuat, sudah digumuli, bahkan mungkin sudah dengan sedemikian jauh sehingga keluarlah seperti ini. Dalam perjalanan dari waktu ke waktu, ya memang sering ada perubahan. Yang jadi pikiran bagi saya adalah, oh rupanya ini dirubah berarti salah digumuli waktu lalu. Nah konteks seperti ini, dalam teologinya itu seperti apa? Sehingga saya memahami bahwa ternyata ketika ini dibuat, ini bukan sesuatu kebutuhan, tetapi ini cuma satu keinginan. Kalau kebutuhan berarti harus dilaksanakan dan harus menjadi satu kebutuhan bagi kita yang tidak kita harus lepaskan itu. Tapi kalau keinginan, dia kalau cuma diinginkan setelah mendapatkan satu keinginan, setelah itu ya sudah selesai. Apalagi di situasi seperti ini. Membuat segala sesuatu itu menjadi satu aturan yang dipakai dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian dirubah lagi. Berarti saya berpikir ini bukan satu kebutuhan, cuma sesuatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang dalam jangka pendek ini. Nah bagi kita sebagai warga Gemim, seperti Penatua Dokter sampaikan bahwa kita bicara lingkup Gemim, kita dibuat jadi bingung. Mana sebetulnya kok yang harus dilakukan dan harus menjadi satu kebutuhan bagi warga Gemim? Kalau setiap saat kita cuma karena keinginan dibuat selalu dengan keinginan, maka akan membuat warga Gemim itu menjadi kacau. Sehingga minta maaf, tidak semua. Sehingga banyak timbul ketidakpercayaan jemaat dalam kepemimpinan yang ada, terutama dalam pelayanan kita. Tapi kita orang bersyukur bahwa di tingkat aras paling bawah, kekuatan kita sangat solid. Tetapi yang jadi persoalan adalah bagaimana di pimpinan teratas kita menjadikan ini suatu pelayanan dalam pelayanan Gemim yang besar. Jumlahnya yang sangat besar ini mau dibawa kemana kalau misalnya segala sesuatu dibuat hanya merupakan satu keinginan, bukan menjadi satu kebutuhan. Saya kira demikian, makasih. Yang merupakan isu aktual di sekitar kita. Tadi saya berpikir bahwa saya mencoba untuk tidak menjawabnya secara eksplisit. Tetapi saya pada akhirnya tertantang dengan komitmen Paulus. Jika aku tidak bersalah, maka aku tidak akan ditangkap sebagai anugerah. Tetapi jika aku melakukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Itu dua pengandaian. Yang saya berharap bahwa juga pengandaian ini bisa berlaku di zaman kita. Tetap lurus tegak dalam kebenaran, sekalipun konsekuensinya tidak mudah. Akhir cerita kan Paulus juga mati di Roma. Saya hanya mau melihat ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe Festus. Festus baru menjadi prokurator atau gubernur provinsi Yudea. Dalam posisi yang seperti itu,
untuk mempertahankan kedudukan dan jabatan, cara yang paling baik adalah mengambil hati. Untuk mempertahankan kedudukan, kekuasaan, dan mungkin dalam tanda kutip kesejahteraan. Perilaku-perilaku seperti Festus ini juga bagaikan virus yang dapat menjangkiti siapa saja dalam jabatan-jabatan tertentu di bidang apa saja. Posisi yang cari aman, posisi yang boleh betul-betul menguntungkan, tetapi pada akhirnya dalam tanda kutip, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa. Orang kok mau terus-terus memerintah toh? Orang kok ndak pernah mau jadi tua toh? Ya ndak kan? Jawabannya akan kembali bahwa apa yang dicari, apa yang dipertahankan, pada akhirnya orang akan pulang seperti kata apa itu? Bukan. Dia mati dan mengatakan, buat aku peti mati yang ada 2 lubang di kiri kanan, supaya dunia tahu bahwa saya kaisar yang paling hebat, pulang dengan tidak ada apa-apa. Sepanjang perjalanan menuju tempat pekuburanku, taburkanlah permata yang saya peroleh, supaya dunia tahu bahwa saya mati dengan tidak ada apa-apanya. Yang terakhir dia katakan, yang mengusung peti matiku adalah orang-orang yang hebat, para dokter, supaya dunia tahu dokter pun orang-orang hebat tidak dapat memperpanjang umur saya. Itu kaisar yang meninggal di usia 33 tahun. Jadi kalau kita merenungkan, kalau posisi seperti Festus dalam lembaga apapun, pada akhirnya ujung-ujungnya adalah orang yang tidak mau bawa pulang apa-apa. Jadi ini juga bisa saja menjadi tanda awas, tanda kritikan bagi kita yang menganggap bahwa posisi itu segala-galanya. Seolah-olah orang tidak mau jadi tua, tidak mau pensiun, tidak mau mati. Karena itu mari back ke Bible, back ke esensi hidup yang sejati yang dikatakan oleh Alkitab Su. Saya berharap bahwa kita yang mendengar ini mampu mengintrospeksi diri. Kita ada dalam posisi seperti Festus atau dalam posisi seperti Paulus yang rela kehilangan segala-galanya, tetapi pada akhirnya memiliki segala-galanya dalam kerajaan sorga. Jadi apakah saya sebagai pembuat undang-undangan menghasilkan produk hukum atau aturan-aturan yang betul-betul mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya? Konsekuensinya ada pada diri kita. Karena itu saya katakan, saya tidak ingin menyebut ini dan itu, tetapi semua akan kembali apa yang orang tabur itu yang kita tuai. Tipe yang kedua adalah tipe seperti imam-imam kepala, orang-orang terkemuka yang merupakan gambaran pemimpin agama yang selalu dihormati oleh umat. Apa yang kurang dengan jabatan dan jubah yang luar biasa, tetapi juga di zaman itu pasti dalam kesejahteraan yang terbaik. Apakah untuk mempertahankan posisi sehingga takut kehilangan? Ada yang mengatakan begini, kalau so duduk so lupa berdiri. Apalagi misalnya
Seperti saya misalnya, tersuka kok jadi pendeta sampai 70 tahun. Itu kan tidak bisa. Kita suka kok sampai 10 tahun di Betania. Tentu tidak bisa. Kita suka kok tiga periode berturut-turut. Kita juga menyadari ada regenerasi. Di belakang kita ada orang-orang yang energik dengan pemikiran yang luar biasa. Rasul Paulus pun 13 tulisan dalam Perjanjian Baru. Coba kita lihat dia lahir maksudnya bukan umur, di tahun 3 Masehi dan dia meninggal tahun tadi 67. Berapa umur Paulus? Jadi Paulus hanya menikmati kesempatan hidup, kalau kita membaca ini adalah sekitar 64 tahun. Luar biasa, berkarisma, penulis 13 tulisan, hampir sebagian besar dalam Perjanjian Baru. Tetapi adalah orang yang menganggap kedudukan dan jabatan, maka memutarbalikkan hukum perundang-undangan dan menyusunnya untuk tetap bertahan pada kedudukan, pada jabatan-jabatan tertentu. Dia tidak menyadari dari mana dia berada dan kemana dia pergi. Yang perlu mungkin kita lakukan adalah jangan terpengaruh oleh keadaan zaman ini. Tetap memperkuat iman dan jati diri kita. Biarlah urusan mereka di ranah-ranah mereka adalah tanggung jawab mereka. Tetapi urusan kita, ranah kita adalah membangun komitmen kekristenan kita. Sehingga kita akan berkata, kalau sama dengan orang pendeta yang mendekati lansia akan bilang, masih ada lebih muda yang lebih energi, yang punya wawasan yang luas, yang betul-betul memberi hidupnya bagi Tuhan. Sedangkan Paulus cuma sekitar sekian tahun. Kita bukan selama-lamanya. Aturan-aturan dibuat memang terus dikaji berulang-ulang, bukan salahnya aturan itu, tetapi kadang-kadang tuntutan zaman menghendaki yang demikian. Artinya bahwa mari kita lihat itu sebagai satu kebutuhan, bukan keinginan. Waktu yang lalu kita melihat misalnya ex officio dan sekarang tidak, dan mungkin berikut ex officio dan lain sebagainya. Lihatlah itu sebagai tuntutan kebutuhan. Tetapi dalam pengertian apakah nanti di ex officio maka BIPRA akan bekerja dengan maksimal atau tidak. Jadi sekali lagi tergantung kembali kepada kita masing-masing. Karena itu saya berharap bahwa kalau kita masih tipe seperti Festus atau tipe seperti imam-imam kepala, jadilah tipe seperti Paulus yang berdiri tegak kepada kebenaran. Yang betul-betul ini kok pundi orang kasih untuk Tuhan toh. Lain kali kok ada di tempat lain, DP pundi di kolom lebih banyak daripada DP pundi masuk di gereja. Mereka orang di jemaat Betania nyanda ada di kolom yang lain tuh seperti itu. Jadi betul-betul kita tegak pada kebenaran saja. Tetapi dalam pengertian bahwa jangan menjadi silent community, masyarakat yang cuma diam. Kita adalah masyarakat yang punya people power, punya kekuatan merubah. Seorang tokoh reformator Martin Luther pun berani tempel di dinding 95 dalil. Kekuatan merubah itu harus mulai dari diri kita. Kalau orang betul-betul bagus,
memperjuangkan kebenaran, pasti kebenaran akan berpihak kepada kita. Dan kalau toh orang mengkriminalkan kita karena keberpihakan kepada kebenaran, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Karena itu saya berharap bahwa bacaan ini memang sangat menarik. Kalau orang semua bawa di ranah gereja, ranah pemerintah, semua sudah jadi ranah politik. Tetapi saya berharap mari kita bawa pada ranah kebenaran. Disitulah kehendak Tuhan dilaksanakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk semua pertanyaan dan luar biasa Ibu Pendeta yang sudah bisa memberikan materi, bahkan memberikan pandangan-pandangan terhadap jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Dan tadi yang disampaikan Ibu Pendeta sangat menarik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian materi saat ini bisa dimengerti, dan ketika nantinya kita memberitakan kebenaran tentang Yesus di kolom ataupun jemaat kita masing-masing, kita bisa sampaikan dengan sangat baik. Kami kira cukup sekian untuk penyampaian materi saat ini. Atasnya disampaikan terima kasih. Dikembalikan kepada MC. Baik, kita akan maju dalam pemberian persembahan, tetapi tentunya mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah membawa materi di malam hari ini. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat pasti terus memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Dan kita akan tutup kegiatan kita di malam hari ini dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Encik Sin. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang boleh menuntun akan kegiatan Kusapa pada saat ini. Engkau akan memberkati Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH, yang boleh membawakan materi pada saat ini. Engkau berkati semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami semua yang boleh mengikutinya, kami semua boleh terus diberikan hikmat oleh Tuhan, agar di tengah kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami akan menutup kegiatan kami di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus juga yang akan menuntun kami ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Di sepanjang malam yang akan kami lalui ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa syukur permohonan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.